memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan alam semesta melukiskan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus masih menjaga kami, memelihara kami, memberi kami kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus pimpin kami, menolong kami, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, kita ikut pujian kita kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena segala tamu Tuhan, kami sudah memuji dan bergirang bagi nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu untuk berkati setiap kakak yang memberikan firman. Biar apa yang mendengar, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan, hari ini kembali lagi dengan Kak Evi ya. Evi berharap adik-adik sekolah minggu tetap semangat walaupun di musim liburan kita sepanjang 1 bulan ini. Wah, adik-adik, minggu ini Kak Evi mau melanjutkan cerita firman Tuhan Kak Evi. Kalau minggu lalu Kak Evi bercerita tentang Saulus yang bertobat, minggu ini Kak Evi mau menceritakan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus. Nah, Filipus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, malaikat Tuhan menyuruh Filipus pergi ke suatu jalan yang sepi, jalan yang di daerah Gaza. Lalu waktu Filipus sampai ke sana, Filipus bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia, atau dia adalah seorang pejabat dari sebuah kerajaan yang sangat besar. Waktu Filipus sampai di sana, ternyata sida-sida Ethiopia itu sedang membaca sebuah kitab yang isinya menceritakan tentang anak domba. Lalu Filipus tanya kepada sida-sida itu, apakah kamu tahu isi dari nats yang kamu baca itu? Sida-sida itu bilang sama Filipus, bagaimana mungkin aku bisa tahu kalau nggak ada orang yang pernah menceritakan hal itu kepadaku. Karena itu Filipus naik ke atas keretanya dan mulai menceritakan tentang isi dari nats tersebut, bahwa anak domba yang dimaksud dari nats itu bercerita tentang Tuhan Yesus yang akhirnya mati bagi setiap kita orang berdosa supaya kita memperoleh keselamatan. Ketika sida-sida itu mendengar apa yang diberitakan oleh Filipus, tergeraklah hati mereka untuk mempercayai Yesus dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Karena itu mereka katakan kepada Filipus, bagaimana kalau aku dibaptis saja? Lalu ternyata di sekitar situ ada air adik-adik. Akhirnya Filipus membaptis sida-sida tersebut. Wah, adik-adik, walaupun Alkitab nggak menceritakan dengan detail apa yang terjadi setelah sida-sida itu akhirnya kembali ke negerinya, tapi Kak Evi yakin dan percaya ketika Filipus menceritakan tentang Yesus kepada sida-sida Ethiopia itu, mereka percaya kepada Yesus. Sesampainya mereka di negerinya, mereka pun menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Itu yang namanya menjadi saksi. Nah, dari ceritanya Filipus, sida-sida Ethiopia, Evi percaya dan Evi yakin Tuhan Yesus pun ingin adik-adik, bahkan Kak Evi, menjadi orang-orang yang suka menceritakan tentang Yesus atau berani bersaksi seperti Filipus yang taat mendengar perintah dari malaikat Tuhan untuk pergi bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menjadi adik-adik yang taat melakukan firman Tuhan. Ketika adik-adik taat melakukan firman Tuhan, maka adik-adik sudah menjadi saksinya Tuhan. Ketika kita dengan setia melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Yang kedua, adik-adik, untuk menjadi saksi kita harus lebih dulu mengenal siapa Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Karena itu kami harap adik-adik sekolah minggu semuanya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Ketika kamu tahu tentang Yesus dengan benar, ketika kamu baca Alkitab, kamu memahami siapa Yesus dengan benar, kamu tahu dia juru selamat, kamu bisa menceritakan tentang Yesus dengan keberanian kepada orang lain. Dan yang ketiga, jadilah saksi seperti yang Filipus lakukan. Dia bertemu dengan sida-sida itu dan dia menceritakan tentang siapa itu Yesus. Kevi berharap kamu pun dapat menjadi saksi di rumahmu, dengan teman-temanmu di lingkungan rumahmu, atau dengan teman-temanmu di sekolah, maupun menjadi saksi di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Adik-adik, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita akan punya keberanian untuk menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Nah, demikian cerita firman Tuhan Kevi pada hari ini. Firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang 40 ya. Adik-adik boleh baca bersama mama dan papa di rumah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, video dan ibadah kita sudah selesai, dan sampai jumpa di video dan ibadah berikutnya. Laskar Kristus, yes!